Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab keutamaan cinta karena Allah bagian yang ketujuh. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Tirmidzi, orang yang saling cinta karena Allah, oleh Allah nanti di akhirat diberi hadiah mimbar terbuat dari cahaya atau singgasana yang terbuat dari cahaya, yang semua para nabi, para orang mati syahid ingin mimbar tersebut. Ini mimbar luar biasa ini. Sampai-sampai para nabi, bukan para ulama, bukan para wali, para nabi ingin mimbar tersebut. Makanya mari kita saling cinta, bukan saling menghina. Mari kita saling memuji, bukan saling mencaci. Hadiahnya luar biasa dari Allah, yaitu mimbar terbuat dari cahaya yang semua para nabi dan para syuhada ingin mendapatkannya. Sekarang hadis yang ke-8, wa an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah qala dakhaltu masjid Dimishq fa idza fatan barraqut tanaya. Dia berkata, saya masuk masjid Damaskus. Tiba-tiba di masjid itu ada seorang pemuda yang wajahnya bersinar. Maksudnya wajah bersinar ini sering berwudu, sering ibadah. Wa idzan nasu ma'ahu, banyak orang ada di sekelilingnya. Jadi pemuda ini adalah pemuda yang banyak pengikutnya. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilaihi, jika ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat, semua mereka datang untuk minta pendapatnya pemuda ini. Wa sadaru an ra'yihi, dan mereka minta saran dari pemuda ini. Jadi pemuda ini pemuda luar biasa ya. Tokoh muda lah, atau kiai muda, ustadz muda. Kalau zaman sekarang begitu. Fasa'altu anhu, kemudian aku bertanya tentang pemuda ini. Siapa pemuda ini kok sampai banyak pengikutnya? Faqila hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pemuda ini bernama Mu'adz bin Jabal. Kalau Mu'adz bin Jabal ini diartikan bahasa Indonesia, Mu'adz anaknya gunung. Jadi anak gunung. Kalau diartikan bahasa Indonesia, anak gunung. Wallahu a'lam, mungkin ya bapaknya namanya Jabal. Sama halnya dengan kita punya orang tua namanya Urip ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampun tinggal dunia, sudah meninggal dunia Bapak Urip.
Ya mestinya dah meninggal oh masih urip ya. Ya begitulah namanya orang ya. Kadang begitu. Ada namanya orang itu surkimin ada ya, tukiem ada ya. Ya kadang agak sedikit aneh, tapi ya namanya orang ya ada apa-apa es. Di sini Mu'ad bin Jabal anak muda yang alim, banyak pengikutnya. Falamma kana minal ghaddi hajartu fawajatuhu qad sabaqani bitahjir. Nah, pagi-pagi hari saya mau datang kepadanya, kepada Mu'ad bin Jabal. Kemudian ternyata Mu'ad bin Jabal ini sudah ada di masjid. Di dalam sarahnya itu dijelaskan Mu'ad bin Jabal ini pemuda yang alim, rajin ke masjid. Alim, rajin ke masjid. Ini sahabat luar biasa ya. Kita kadang ndak alim, ndak ke masjid. Wis rugi sekali itu pol wis ruginya. Sudah ndak alim, ndak ke masjid, ndak pernah ke masjid. Ini Mu'ad bin Jabal orangnya alim, rajin ke masjid. Kalau ada orang alim ndak rajin ke masjid bagaimana? Ndak usah ditiru, ndak usah ditiru. Tetap niru sahabat yang begini ini. Alim rajin ke masjid, apalagi dah alim ya opo singkati diandelno. Nah, kan begitu. Rajin-rajinlah ke masjid ya untuk ibadah, bukan rajin ke masjid ambil air minum di kulkas ya. Kan banyak itu anak kecil itu biasanya. Rajin ke masjid dari mana-mana main, datang ke masjid ambil air minum di kulkas. Kadang nggak bawa satu, bawa dua, tiga ya. Kalau kelihatan saya ya saya ingatkan kati gawe opo le kok gawe gowo sampai telu. Anu ngombe ku siji le, ojo gawe gowo telu ngono. Kalau ketemu tapi kalau ndak ketemu ya lolos ya lolos. Wong itu untuk jamaah masjid bukan untuk jamaah bermain. Kemudian wajadtuhu yusolli. Saya melihatnya Mu'ad bin Jabal ini sedang sholat. Ini orang alim rajin ke masjid sholat. Fantazartu hatta qada salatahu. Kemudian aku tunggu sampai selesai Mu'ad bin Jabal ini selesai sholat yang ada di masjid. Summa ji'tu min qibali wajhihi. Kemudian aku datang dari hadapan depannya. Jadi orang itu memang yang benar, apalagi ngadepin orang alim itu jangan manggil dari belakang ya. Salam dari belakang kecuali ke susu atau kepepet wes. Kalau lagi normal datang ke orang alim ya itu dari depan. Assalamualaikum begitu. Jangan jangan gitu ya. Kalau orang alim loh ya. Utamakan begitu. Ini namanya akhlak ya, akhlak. Wasallamtu alaihi, kemudian aku uluk salam kepadanya. Summa qultu wallahi inni la uhibbuka lillahi. Jadi datang kepada Mu'ad mengatakan demi Allah aku cinta kepadamu Mu'ad, begitu ya. Jadi boleh ya, malah dianjurkan kalau kita ini senang kepada seseorang ngomong saya suka kepada sampean, begitu. Tidak apa-apa, boleh laki-laki ngomong sama laki-lakinya senang, atau perempuan sama perempuannya. Nah kalau laki-laki ngomong sama perempuan ngomong cinta itu urusannya beda itu. Urusannya bukan karena normal kayak begini, tapi mungkin mau menikahi. Faqala alillah, ditanya sama Mu'ad bin Jabal, benar kamu cinta kepada Allah, kepada saya karena Allah? Faqultu alillah, benar saya serius cinta kepadamu karena Allah. Faqultu alillah, jadi bertanya sampai beberapa kali, benar kamu cinta kepadaku karena Allah?
Jadi tanyanya Mu'adz bin Jabal ini bertanya sampai berkali-kali, dijawab. Kemudian faqultu, iya saya cinta kepadamu karena Allah. Fa'akhadha bihabwati ridai fajayyadani ilaihi. Kemudian fahabadani ilaihi, karena orang ini mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, aku cinta kepadamu karena Allah. Lalu orang tersebut ditarik oleh Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, faqala abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala wajabtu mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Haditsun sahih rawahu Malik fil Muwatta bi isnadin sahih. Perhatikan baik-baik ini, perhatikan baik-baik, saya ulang, perhatikan baik-baik, ini penting. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, bergembiralah wahai, siapa tadi ya? Orang tadi Abi Idris. Bergembiralah wahai Abi Idris, saya ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Nabi? Sabda Nabi itu menceritakan sabdanya Allah Ta'ala, hadis qudsi selain Al-Quran, sabdanya Allah Ta'ala selain Al-Quran. Nih perhatikan baik-baik, serius ini, siapa saja yang mendengarkan perhatikan baik-baik. Wajabtu mahabbati, wajib orang itu mendapatkan cinta dari saya. Ini Allah Ta'ala yang dawuh ini ya. Wajib saya ini, saya wajib memberikan cinta saya kepada siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencinta karena saya. Wal mutajalisina fiyya, orang yang duduk bersama karena saya. Wal mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung karena saya. Wal mutabadilina fiyya, dan orang yang saling pasrah, artinya enggak ruwet jadi orang itu ya. Ngereng pun monggo sak kerso jenengan, sak ecoe jenengan, mari bagaimana enaknya gitu. Tak ruwet jadi orang. Ya, suruh ke barat ke timur, suruh ke timur ke barat. Wah, ruwet orang begini. Jangan, bukan itu. Mudah. Monggo bagaimana enaknya. Begitu loh kalau ngomong. Nah, orang-orang seperti ini wajib, Allah mewajibkan cintanya kepada Allah sendiri. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan cinta kepada orang-orang ini. Sekarang kita ini di masyarakat ikut apa? Ada yang ikut rukeman, rutinan, masuk ini. Kenapa tidak masuk? Kenapa masuk? Iya, mutahabin, saling cinta. Kalau tidak saling senang ya tidak mungkin kumpul. Kedua, mutajalisin, saling kumpul karena Allah, duduk ya. Ketika rukuman kan duduk itu. Kumpul karena Allah. Mutazawirin, saling berkunjung. Orang yang rukuman itu kan pindah-pindah. Tidak mungkin satu rumah terusan, tidak, pindah-pindah kan saling berkunjung. Kemudian mutabadilin, saling pasrah ya, pasrah sama pimpinan rukuman. Bukan hanya rukuman saja ini. Bisa acara muslimatan rutinan ya. Bisa juga acara sholawatan pindah-pindah, bisa juga acara pengajian pindah-pindah dan lain sebagainya. Makanya niati yang mempunyai kegiatan seperti ini, niati lillahi ta'ala, biar mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sendiri mewajibkan cintanya untuk diberikan kepada orang-orang ini. Makanya niati dulu, kalau gak niat sekarang niati rukeman, niat ikut rukeman, ikut muslimatan, fatayatan, ansoran umpamanya pengajian, sholawatan, pindah-pindah.
niyati karena Allah Ta'ala. Siapa tahu pahala ceperan seperti ini bisa mengangkat derajat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan ya? Yang ndak ikut rukeman muslimatan ikut, ya ikut biar ndak menyesal. Betul, serius ya. Orang nanti di akhirat derajatnya tinggi-tinggi. Apa ikut apa? Ikut rukeman, ikut muslimatan, pengajian, solawatan, pindah-pindah, ansor umpamanya dan lain sebagainya. Niati biar kita gak menyesal di hari kiamat nanti. Nah ini makanya orang NU itu banyak kegiatannya, ada ansor, selawatan, muslimatan, fatayatan, rukeman. Ya ini hadisnya ini dasarnya ada. Kalau kelompok yang lain kan enggak, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kalau agak keras sedikit kafir, syirik. Akhirnya bagaimana? Ya mungkin karena ngajinya kurang banyak kali ya. Kurang banyak ngajinya. Ini dasarnya. Makanya ikut rukuman lanjutkan, yang enggak ikut. Serius ini. Nanti menyesal di akhirat. Orang pada menikmati fasilitas luar biasa karena dicintai oleh Allah. Ternyata yang enggak ikut rukuman, enggak ikut pengajian, rutinan muslimatan, fatayatan, jadi miskin. Karena apa? Enggak dapat cinta dari Allah. Di sini Allah Ta'ala mewajibkan. Jadi ini wajabtu mahabbati, saya wajibkan cinta saya. Ini Allah Ta'ala. Bagi yang saling cinta, saling duduk bersama, saling berziarah, berkunjung, saling memudahkan karena saya. Enak kan? Enak. Lanjutkan guys, yang biasa ikut. Yang enggak ikut. Nggak usah ini ya males-malesan. Rukuman kan rukun kematian ya. Jadi hari kita ikuti, walaupun nggak rukuman mungkin yang lain, apa kegiatan kebaikan yang lain, pengajian, atau biasanya kan haji itu ya, ada kumpulan haji, kelompok haji. Niati lillahi ta'ala. Wes lah percaya sama hadis ini. Hadisun sahihun. Hadis sahih ya. Bukan hadis kaleng-kaleng ini. Serius ini. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.